Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Dengan Nela Luki di sini, kita akan melanjutkan video saya di part sebelumnya tentang 3 kesalahan fatal orang tua kepada anaknya setelah yang satu ini. Tunggu dulu teman-teman, sebelum saksikan video ini, klik subscribe di bawah ini dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya. Ya, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Nah teman-teman semua, ada beberapa kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya tanpa ia sadari ini akan mengganggu tumbuh kembang anaknya. Kita ambil yang pertama. Yang pertama adalah orang tua kalau marah senang mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif kepada anaknya. Hei, kamu ini nakal. Kamu ini gak tahu. Kamu ini gak paham-paham. Nanti mama akan bilang sama bapak. Kamu ini anak durhaka. Kamu ini anak gak berguna. Teman-teman, tanpa kita sadari, setiap kita mengucapkan kalimat yang terbaik, yang terburuk untuk anak kita, maka ini akan kabul. Karena kenyataannya adalah doa orang tua kepada anaknya itu mustajab ketika sedang marah walaupun salah. Saya ulangi, doa orang tua kepada anaknya ketika marah itu mustajab kalaupun itu salah. Jadi jangan pernah mengucapkan kalimat yang negatif kepada anak ketika sedang marah. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tanamkan dalam hati kita bahwa anak kecil itu dia bukan melakukan perbuatan yang salah, tetapi dia melakukan itu yang pertama adalah karena dia belum paham, yang kedua adalah karena dia belum tahu apa akibatnya. Maka tugas orang tua adalah memberikan pengertian sebelum semuanya terjadi. Dan kalaupun lupa memberikan pengertian dan hal buruk telah terjadi, yang harus dilakukan adalah tetap membimbing anak ke arah yang baik dan tetap tidak boleh mengucapkan kalimat yang negatif kepada anak. Misalnya ketika anak kita melakukan kesalahan, misalnya dia balita, lalu kemudian dia menggunting atau kemudian dia menggunting baju kita karena dia tidak paham. Ya sudah, toh baju sudah tergunting, cukup katakan kepadanya, anak mama pinter karena telah bisa gunting-menggunting. Karena kalau kita marahi, dia hanya akan dapat sakit hati saja. Dia tidak akan paham apa yang kita maksud. Dan seburuk apapun anak kita, jangan sekali-kali mengucapkan kalimat yang negatif, karena penyesalan hanya akan ada di akhir. Ketika orang tua sudah mengucapkan kalimat yang negatif, ketika Allah kabulkan, maka penyesalan hanya akan ada di akhir. Yang kedua adalah bagaimana kesalahan fatal orang tua kepada anaknya adalah cenderung memaksakan kehendak kepada anaknya. Nah teman-teman, anak adalah manusia seperti kita. Hal yang harus kita hati-hati adalah jangan pernah memaksakan kehendak kepada anak, apalagi dengan alasan kita yang paling tahu tentang kehidupan ini. Sedangkan Rasul saja pernah mengajarkan kepada kita, ajarkanlah anak itu sesuai dengan bahasa pada zamannya. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut anak kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Yang harus kita lakukan adalah memberikan pengertian sampai ada keputusan bersama. Keputusan bersama itu adalah bisa jadi adalah keputusan yang terbaik dari orang tua, atau keputusan yang terbaik dari anak, atau kedua-duanya keputusan-keputusan dari orang tua dan anak diadaptasi, di mix and match sehingga menghasilkan satu keputusan bersama. Nah, kalau keputusannya sudah bersama, efeknya adalah apabila ada kesalahan maka ditanggung secara bersama. Bayangkan kita semua, andaikan kita memaksakan sesuatu kepada anak, lalu kemudian hal buruk terjadi, anak akan menyalahkan kita dan mengatakan, itu kan dulu keputusan mama. Atau sebaliknya, ketika kita memaksakan kehendak kepada anak, lalu anak melawan dan anak tidak mau melakukannya, ketika hal buruk terjadi, anak akan bicara, ibu akan bicara, itu kan salah kamu.
Tetapi kalau keputusan itu berdasarkan hasil kesepakatan, maka andai pun ada kekeliruan, anak dan ibu tetap bersatu menjadi kompak. Nah, teman-teman, ini adalah kesalahan fatal yang kedua. Sekarang kesalahan fatal yang ketiga adalah orang tua senantiasa melakukan pengekangan tanpa pengertian. Saya ulangi, pengekangan tanpa pengertian. Jadilah seperti orang tua yang bermain layang-layang. Biarkan layang-layangnya terbang tinggi, tapi kendali tetap di tangan. Anak ibarat layang-layang yang biarkan dia mencari apa yang dia mau, tetapi kendali tetap di tangan orang tua. Kebanyakan pengekangan yang dilakukan orang tua, apalagi tanpa alasan yang jelas, akan menghasilkan kebohongan. Kalau kebohongan terjadi, sadarilah orang tua sedang bersikap seperti layang-layang yang putus. Kalau layang-layang itu putus karena ada kebohongan dari anak kita, maka ini akan menyulitkan kita untuk mengontrolnya. Artinya, berikan kontrol kepada anak, tetapi jangan mengekangnya. Kita ambil contoh teman-teman, andaikan tidak pun dengan anak, kita dengan teman, atau kita dengan sahabat, atau kita dengan guru, dikekang terlalu berlebihan, maka efeknya adalah banyak yang senantiasa melakukan kebohongan, apalagi seorang anak. Bukan tidak boleh kita melakukan pengekangan, tetapi pengekangan dengan alasan yang jelas. Bukan tidak boleh kita memberikan pengertian, tetapi pengertian yang lengkap dengan alasan. Jadi tidak boleh orang tua mengatakan ini nggak boleh, itu boleh, ini yes, itu no. Itu fatal teman-teman. Karena ketika kita memberikan instruksi tanpa alasan yang jelas, anak akan reject dan takutnya dia akan mengalami kebohongan-kebohongan selanjutnya. Ingat, orang tua ibarat bermain layang-layang. Biarkan anak terbang tinggi di atas awan, tetapi kontrol dan kendali tetap di tangan kita. Dan andai pun kita ingin merubah arah angin, kita sudah tahu kenapa kita bisa untuk merubah. Dan andai kan pun kita mau merubah arah layang-layang, kita tahu karena kita menyesuaikan dengan arah angin. Artinya, kalaupun kita ingin mengontrol anak kita, kita udah tahu baik buruknya dan memberikan informasi yang tepat dengan anaknya. Nah, teman-teman semua, setidaknya ini adalah 3 hal fatal yang dilakukan kepada orang tua dengan anaknya. Yang pertama adalah jangan ucapkan kalimat negatif ketika kita sedang marah. Yang kedua adalah jangan memaksakan pendapat kepada anak kita. Semuanya bisa dimusyawarahkan dan dibicarakan. Yang ketiga adalah jangan melakukan pengekangan kepada anak. Kalaupun ingin mengekang, berikan alasan, reason yang tepat supaya anak mengetahui kenapa ia harus. Mudah kita bisa melakukan 3 hal ini. Demikian dari saya. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda nggak suka, dan silahkan tulis di kolom komen kalau ada request judul dan tema yang akan saya bahas di YouTube saya selanjutnya. Demikian teman-teman semuanya, dengan Nela Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.